Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Yuli dan teman-teman semua. Kami dari kelompok agama Islam ketiga akan mempresentasikan mengenai konsep kependudukan dalam Islam. Oke, berikut anggota kelompok 3. Bisa minta tolong di next. Berikut bab yang akan kami bahas, yaitu yang pertama mengenai latar belakang, yang kedua ada tinjauan pustaka, ketiga kependudukan dalam perspektif Islam, yang keempat ada korelasi teori kependudukan dengan Al-Quran, yang kelima ada keterkaitan ruang lingkup kependudukan dengan Al-Quran, keenam ada masalah kependudukan, dan ketujuh peran agama Islam dalam mengatasi masalah kependudukan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Kita bahas yang pertama yaitu latar belakang. Oke. Kependudukan merupakan studi yang mengenai hubungan antara variabel demografi dengan variabel non-demografi, di mana di dalamnya menerangkan informasi terkait penduduk, karakteristik, dan perubahannya, dengan dijabarkan juga faktor yang menyebabkan perubahan tersebut. Sedangkan penduduk adalah semua orang yang menetap di suatu wilayah dalam periode waktu tertentu atau secara permanen dengan tidak terlepas sebagai warga negara atau warga negara lain. Pertumbuhan penduduk yang sejalan dengan kualitasnya berdampak positif terhadap pembangunan. Akan tetapi, pesatnya pertumbuhan penduduk yang tidak dibarengi dengan program peningkatan kualitas sumber daya manusianya menyebabkan masalah kependudukan, sehingga diperlukannya tata laksana program yang tepat. Uh, Salah satunya yaitu melalui peningkatan pendidikan. Pendidikan sebagai titik awal menghasilkan SDM yang baik, sehingga mereka mampu untuk membangun negara dan menciptakan kesejahteraan hidup. Islam memaknai pendidikan yaitu sebagai pemberdayaan potensi fitrah manusia yang condong kepada nilai-nilai kebenaran dan kebajikan agar ia dapat memungsikan dirinya sebagai hamba. Oke, yang selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya yaitu definisi kependudukan secara umum dan kependudukan dalam Islam secara Islam serta teori kependudukan. Next. Definisi kependudukan. Kependudukan merupakan persoalan yang berkaitan dengan kuantitas, agama, kelahiran, kehamilan, kematian, persebaran, mobilitas dan kualitas, serta ketahanan politik, ekonomi, sosial, dan budaya dalam kehidupan nyata. Next. Definisi kependudukan dalam Islam. Kependudukan merupakan persoalan dalam Islam yang berkaitan dengan agama, mobilitas dan kualitas, serta ketahanan politik, ekonomi, sosial, dan budaya berdasarkan prinsip Islam. Next. Selanjutnya adalah teori kependudukan. Ada beberapa hal yang mengaruhi perubahan penduduk dalam kurun waktu tertentu, yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Nah, teori kependudukan ini terus berkembang seiring berjalannya waktu. Berikut adalah teori-teori yang ada berkaitan tentang kependudukan. Yang pertama adalah teori Malthus. Teori ini menjelaskan bahwa jumlah penduduk pertumbuhan penduduk sama dengan deret ukur seperti 2, 4, 8, 16, sedangkan jumlah makanan yang berkembang seperti deret hitung seperti 2, 4, 6, 8. Gimana jika dibiarkan terus-terusan, nanti pertumbuhan penduduk akan berkembang pesat dan tidak dapat dikendalikan. Hal ini ditulis oleh Thomas Malthus dalam bukunya yang berjudul An Essay on the Principle of Population pada tahun 1798. Nah, di sini pada teori Malthus mengemukakan dua pendapat untuk mengatasi masalah kependudukan. Yang pertama adalah preventive checks, yaitu merupakan proses pengurangan penduduk melalui penekanan kelahiran yang dibagi menjadi dua cara, yaitu moral restraint, di mana manusia harus mengekang segala bentuk nafsu seksual, dan vice yang merupakan usaha dalam mengurangi kelahiran seperti pengguguran dan homoseksual.
Kemudian ada positive checks, yaitu proses pengurangan penduduk melalui proses kematian yang dibagi menjadi dua cara, yaitu vice yang merupakan segala bentuk pencabutan nyawa seperti pembunuhan, dan misery yang merupakan keadaan yang dapat menjadi penyebab kematian seperti penyakit endemi. Selanjutnya adalah teori Neo Malthus. Teori ini dicetuskan oleh Gareth Hardin dan Paul Ehrlich pada awal abad 20 yang menyatakan bahwa dunia saat ini telah penuh manusia. Teori ini mendukung teori yang ada pada teori sebelumnya, yaitu teori Malthus. Hal ini juga ditulis pada buku yang berjudul The Population Explosion yang menyatakan bahwa beberapa hal berkaitan dengan teori Malthus, yaitu dunia ini sudah terlalu banyak manusia dan jumlah bahan makanan sangat terbatas, serta lingkungan juga mengalami kerusakan karena peningkatan populasi manusia. Selanjutnya adalah teori Marxis. Teori ini dipelopori oleh Karl Marx dan Friedrich Engels yang tidak sepakat dengan teori Malthus. Ia berpendapat bahwa semakin banyak jumlah manusia, maka semakin tinggi produksi sumber daya yang dihasilkan, sehingga tidak diperlukan adanya pembatasan penduduk. Dan dengan kata lain, ketika terjadi peningkatan kondisi ekonomi juga berimplikasi terhadap penurunan jumlah kelahiran. Selanjutnya adalah teori kontemporer yang muncul pada akhir abad 19 dan awal abad 20 yang dibagi menjadi 4, yaitu boleh next slide. Ya, yang pertama adalah teori sosial ekonomi, yaitu teori yang diprakarsai oleh John Stuart Mill yang setuju terhadap pendapat Malthus dengan catatan bahwa semakin baik standar kehidupan seseorang, maka berpengaruh juga terhadap fertilitas. Kemudian teori kapilaritas sosial. Teori ini dikembangkan oleh Arsène Dumont dan mengatakan bahwa jumlah anak menjadi hambatan ketika seseorang ingin mencapai kedudukan yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah teori kompetisi yang dicetuskan oleh Émile Durkheim selaku pemrakasa, yang mengatakan bahwa akibat dari pertumbuhan penduduk yang tinggi adalah timbulnya kompetisi untuk mempertahankan hidup. Selanjutnya adalah teori fisiologis yang dipelopori oleh Michael Thomas Sadler dan Doubleday yang mengatakan bahwa fertilitas berbanding terbalik dengan kepadatan penduduk. Doubleday juga mengatakan bahwa daya reproduksi penduduk berbanding terbalik dengan bahan makanan tersedia, yang artinya naiknya kemakmuran penduduk menyebabkan turunnya reproduksi manusia. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Yang ketiga adalah kependudukan dalam perspektif Islam. Bisa di next. Salah satu tugas manusia sebagai penduduk bumi adalah menjadi khalifah fil ard, yaitu memakmurkan bumi. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Hud ayat 61 yang artinya, dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka Saleh, dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi atau tanah dan menjadikanmu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunan kepadanya, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangatlah dekat rahmatnya dan memperkenankan doa hambanya. Memakmurkan di sini memiliki arti yang sangat luas. Tidak hanya membuat manusia makmur atau cukup secara ekonomi dengan mampu memenuhi kebutuhan hidup baik kebutuhan lahir maupun batin, tetapi juga membuat manusia hidup dalam keteraturan dan ketertiban yang berhubungan dengan bumi dan manusia sebagai penghuninya. Selain itu, sebagai pemakmur bumi, manusia juga mampu mengatur dan mengurus bumi agar dapat menjadi tempat tinggal yang baik bagi manusia dan dapat diwariskan kepada generasi selanjutnya. Bisa di next. Pertambahan penduduk menyebabkan bertambahnya kerusakan lingkungan yang akan semakin sulit dikendalikan dan bertambahnya persoalan kependudukan yang akan semakin rumit. Akibat dari bertambahnya kebutuhan manusia akan lahan pangan dan ruang untuk hidup. Masih banyaknya orang yang beranggapan bahwa memiliki banyak anak diperbolehkan asal dapat memenuhi kebutuhan hidupnya merupakan salah satu persoalan kependudukan yang saat ini terjadi di Indonesia. Hal ini tentu saja salah karena akan dapat disalahartikan bahwa orang kaya tidak harus mengikuti program KB, sedangkan orang miskin wajib mengikuti program keluarga berencana. Padahal dalam kenyataannya seluruh warga negara seharusnya memiliki kewajiban atau hak yang sama untuk melakukan program atau menyukseskan program KB tersebut.
Adanya program KB memiliki tujuan untuk menciptakan keseimbangan pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang seimbang di sini didefinisikan sebagai pertumbuhan penduduk yang berkesinambungan dalam regenerasi dan memiliki keselarasan antara kuantitas dan kualitas, sehingga akan tercipta keluarga yang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan penyiapan generasi yang berkualitas. Agar dapat mencapai pertumbuhan penduduk yang seimbang, di Indonesia idealnya dalam satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 2 anak yang akan menggantikan kedua orang tuanya kelak. Di negara maju, perempuan memiliki kecenderungan untuk tidak memiliki anak karena mereka menganggap bahwa anak bukan suatu penentu keberhasilan pernikahan. Sedangkan di negara berkembang seperti Indonesia, perempuan masih memiliki kemauan yang tinggi untuk melahirkan. Melihat dari kedua kecenderungan tersebut, yang ada di negara maju dan berkembang sangat bertolak belakang dan akan mengarah kepada ketidakseimbangan pertumbuhan penduduk dunia. Hal ini karena apabila perempuan tidak ingin melahirkan, maka tidak akan terjadi regenerasi dan manusia akan punah. Sedangkan apabila pertumbuhan penduduk tidak terkendali, maka akan terjadi ledakan penduduk yang menyebabkan bumi menjadi penuh dan akan terjadi dan akan lahir generasi yang lemah dan tidak berkualitas. Banyaknya jumlah penduduk akan menimbulkan permasalahan kesehatan akibat kekurangan pangan, gizi, pengangguran, dan tempat tinggal yang tidak memadai. Oleh karena itu, diperlukan pembangunan yang berwawasan kependudukan agar dapat mencapai keseimbangan pertumbuhan penduduk. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya korelasi teori kependudukan dengan ayat Al-Quran. Jika dulu kita mengenal KB, keluarga bencana, program tersebut tetap dipandang relevan untuk dikembangkan kembali. Cukup hanya 2 anak, laki-laki dan perempuan sama saja menjadi iklan yang tidak saja relevan, tapi juga menawarkan pesan-pesan mulia seperti egalitarianisme atau persamaan. Namun, jika KB dijadikan solusi, problema yang segera muncul adalah dari agamawan. KB dipandang menolak rezeki yang diberikan Tuhan. Bahkan lebih keras dari itu, kerap dikatakan bahwa KB sama dengan menolak takdir. Jika dahulu Islam hanya dijadikan sebagai justifikasi atau kebenaran program pemerintah yang sedang menggalakkan KB, kali ini Islam harus berada di depan dan memelopori gagasan dan gerakan mengatasi persoalan ledakan penduduk bumi. Oleh sebab itu, menjadi penting untuk menggali pesan-pesan dasar Al-Quran atau hadis Nabi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, dalam konteks ajaran Islam ada 2 hal yang dapat dikembangkan, yaitu konsep kekhalifahan dan konsep zuriat atau generasi yang kuat. Yang pertama, konsep kekhalifahan. Kitab suci menegaskan bahwa manusia telah dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah atau pemimpin di samping menjadi hamba. Sebagai khalifah, manusia memiliki kewajiban untuk dan tugas untuk memakmurkan bumi, bukan hanya untuk manusia itu sendiri, tetapi juga untuk makhluk lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Manusia juga diberi kebebasan untuk mengelola bumi sepanjang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan berdasarkan kebebasan itu pula manusia dipilih sebagai khalifah. Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 72 disebutkan, yang artinya sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya atau berat. Lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Kemudian di surat Al-Baqarah ayat 29 yang artinya dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu, kemudian dia menuju ke langit. Lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Ayat-ayat tersebut menegaskan bahwa alam dan segala isinya ini diciptakan oleh manusia, dan dalam perspektif kependudukan, manusia dalam posisinya sebagai khalifah harus mampu mengatur bumi agar menjadi tempat yang layak huni bagi seluruh isinya. Manusia juga dituntut untuk menatanya dan menjaga keseimbangan antara manusia dengan alam. Kemudian kebutuhan hidupnya dengan kebutuhan pangan serta sumber daya alam yang tersedia. Next. Yang kedua ada konsep zuriat. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 9 disebutkan yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya.
Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Nah, di ayat ini ada kata kunci yaitu keturunan yang lemah atau anak-anak yang lemah atau generasi yang tidak berdaya. Ayat ini dapat dipahami bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk meninggalkan keturunan yang lemah baik dari sisi akidah, ilmu, ekonomi, sosial budaya, dan teknologi. Generasi yang lemah adalah generasi yang tidak dapat mengembangkan potensi dirinya, yang tidak akan mampu mengelola alam. Pendek kata, mereka adalah generasi yang gagal menjalankan fungsi kekhalifahannya. Islam sesungguhnya lebih mendorong kita untuk memiliki keturunan yang berkualitas daripada keturunan dengan kualitasnya yang banyak. Ibnu Khaldun juga mengkaitkan antara jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, setiap kali jumlah penduduk meningkat, maka kuantitas kerja pun akan meningkat yang berakibat meningkatnya produksi dan sebaliknya. Kedudukan kita sebagai khalifah jadinya harus membuat kita berpikir untuk masa depan dan generasi yang mendatang tentang kondisi lingkungan atau kondisi bumi yang bagaimana yang ingin kita siapkan untuk anak cucu kita nanti. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang kelima, keterkaitan ruang lingkup kependudukan dengan Al-Quran. Next. Seorang muslim melaksanakan KB dengan motivasi yang hanya bersifat pribadi, misalnya ber-KB untuk menjalankan kehamilan atau kelahiran, atau untuk menjaga kesehatan atau kesegaran dan kelangsingan badan si ibu, hukumnya boleh saja. Tetapi kalau ber-KB di samping punya motivasi yang bersifat pribadi, seperti untuk kesejahteraan keluarga, juga ia punya motivasi yang bersifat kolektif dan nasional, seperti untuk kesejahteraan masyarakat atau negara, maka hukumnya bisa sunnah atau wajib, tergantung pada keadaan masyarakat atau negara. Hukum ber-KB bisa menjadi makruh bagi pasangan suami istri yang tidak menghendaki kehamilan si istri, padahal suami istri tidak ada hambatan atau kelainan untuk mempunyai keturunan, sebab hal demikian itu bertentangan dengan tujuan perkawinan menurut agama, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia dan untuk mendapatkan keturunan yang sah yang diharapkan menjadi anak soleh sebagai generasi penerus. Hukum ber-KB juga menjadi haram atau berdosa apabila melaksanakan KB dengan cara yang bertentangan dengan norma agama, misalnya dengan cara vasektomi, dalam kurung sterilisasi suami, dan abortus dalam kurung pengguguran. Next. Aduh. Adapun ayat-ayat Al-Quran yang dapat dijadikan dalil untuk dibenarkan ber-KB antara lain sebagai berikut, yang artinya, dan hendaklah orang-orang yang merasa khawatir kalau mereka meninggalkan di belakang mereka anak cucu yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh karena itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mengucapkan yang benar. Surat An-Nisa ayat 9. Next. Ya, selanjutnya adalah masalah kependudukan yang terjadi di Indonesia. Next. Ya, jadi masalah kependudukan yang terbesar di Indonesia ini adalah masalah inequality. Nah, hal ini merupakan masalah yang pemerintah memang sudah ketahui, tetapi intervensi yang mereka lakukan ini belum efektif. Nah, ini dapat dilihat karena menurut World Bank Gini Coefficient, yaitu koefisien yang menunjukkan income inequality di Indonesia, naik dari 37,8 pada tahun 2018 menjadi 38,2 pada tahun 2019. Tidak itu saja, sejak tahun 2003, 20% orang terkaya di Indonesia telah menikmati pertumbuhan pendapatan dan konsumsi yang jauh lebih tinggi dibanding dengan penduduk lainnya. Regional inequality juga tetap ada, di mana Indonesia bagian timur masih tertinggal jauh dari bagian negara lainnya, terutama Jawa. Masalah lainnya adalah pertumbuhan konsumsi relatif rendah,
bagi 40% penduduk termiskin di Indonesia. Nah, hal ini buruk karena ini dapat berdampak buruk pada kohesi sosial dan politik dan juga mengancam pertumbuhan ekonomi nasional. Ini dikarenakan pertumbuhan ini masih belum dapat dinikmati oleh mayoritas penduduk Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bisa next ya. Bisa next. Oke, untuk selanjutnya ada subtopik bahasan agama Islam dalam mengatasi masalah kependudukan. Bisa di next. Oke, di sini sebenarnya itu bukan peran Islam, tapi lebih kayak keterkaitan Islam itu sendiri dalam mengatasi masalah kependudukan. Di sini kami mengambil masalah kependudukan itu spesifiknya pada masalah kesenjangan dan ketimpangan penduduk yang terjadi pada beberapa bidang, yaitu pada bidang ekonomi, sosial, dan juga kesehatan. Untuk bidang ekonomi sendiri, ini di agama Islam itu udah diterapkan suatu sistem ekonomi yang menganut beberapa prinsip, kayak sistem ekonomi syariah, lalu ada zakat, ada sodako, dan juga wakaf. Yang mana masing-masing dari ini ada disebutkan dalam Al-Quran, yaitu pada Quran Surah Al-A'raf yang menjelaskan tentang sistem ekonomi Islam, lalu ada At-Taubah yang menjelaskan tentang zakat, dan Al-Baqarah yang menjelaskan tentang sodako, serta Ali Imran yang menjelaskan tentang wakaf. Lalu selanjutnya ada pada permasalahan pada bidang sosial. Jadi peran Islam dalam mengatasi masalah dalam bidang sosial ini adalah hijrah. Nah, jadi maksud hijrah di sini itu sama kayak transmigrasi, di mana sama-sama berpindah dari tempat satu ke tempat yang lebih baik, dan tapi transmigrasi sendiri ini didefinisikan sebagai suatu program yang dibuat oleh pemerintah untuk memindahkan penduduk dari suatu daerah yang padat menuju ke daerah yang lain. Untuk keterkaitan transmigrasi dan hijrah sendiri ini ada di Quran Surah An-Nisa ayat 100. Lalu selanjutnya pada bidang kesehatan, di sini peran Islam itu adalah menjaga kebersihan. Nah, kan kita tahu ya kalau misalnya kebersihan sama kesehatan itu saling berhubungan antara satu sama lain. Dan juga kita tahu kalau misalnya lingkungan yang padat penduduk itu resikonya itu lebih tinggi dalam terjangkit penyakit menular. Nah, maka dari itu kita harus menjaga kebersihan. Jadi disebutkan pada Quran Surah At-Taubah ayat 108 bahwa Allah itu indah dan mencintai hal-hal yang indah. Maka dari itu urgensi akan menjaga kebersihan itu sangatlah penting karena lingkungan yang bersih akan membentuk lingkungan yang sehat. Untuk subtopik bahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Boleh next. Kependudukan merupakan persoalan yang berkaitan dengan kuantitas, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran, mobilitas, dan kualitas, serta ketahanan politik, ekonomi, sosial, dan budaya dalam kehidupan nyata. Dalam syariat Islam sendiri, konsep kependudukan ini merupakan salah satu aspek yang sangat diperhatikan, dikarenakan konsep kependudukan ini berkaitan dengan manusia yang pada dasarnya diturunkan oleh Allah ke muka bumi sebagai khalifah untuk memakmurkan bumi. Permasalahan mengenai kependudukan yang sering kita temui yaitu berkaitan dengan pertumbuhan penduduk, di mana apabila jumlah penduduk bertambah, maka akan menyebabkan bertambahnya kerusakan lingkungan akibat bertambahnya kebutuhan manusia akan lahan pangan dan ruang untuk hidup. Oleh karena itu, maka dibutuhkanlah suatu upaya atau aturan untuk mengatur laju dari pertumbuhan penduduk ini. Salah satu upaya yang dapat dilakukan itu merupakan yaitu dengan adanya kontrasepsi. Nah, dalam hal ini itu adalah KB atau keluarga berencana. Dalam Islam sendiri ini, KB boleh dilakukan. Nah, tapi dengan syarat yaitu sesuai dengan ajaran Islam. Dengan demikian, dengan adanya suatu upaya ini, diharapkan permasalahan mengenai kependudukan dapat terselesaikan dengan baik dan tidak menimbulkan suatu kemudaratan bagi umat manusia. Boleh next? Selanjutnya yaitu saran. Dalam syariat Islam sendiri, khususnya mengenai hal kependudukan, telah diatur dengan sangat jelas, seperti pembahasan mengenai kontrasepsi atau dalam hal ini yaitu KB. Aturan-aturan yang telah ada ini tentunya bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia. Oleh karena itu, hendaknya sebagai umat manusia, kita harus menaati aturan-aturan yang telah ada agar kita dapat selalu hidup dalam kebenaran, sehingga kita mendapatkan manfaat di dunia maupun di akhirat. Boleh next? Nah, berikut ini merupakan daftar pustaka yang kelompok kami gunakan. Next.
Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.